Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah nih pada sore hari ini bincang-bincang kali ini personilnya ini luar biasa ya. Dia punya link Indonesia dan kan beliaunya ini Purnawirawan. Nah, itu monggo Pak Samsul mungkin perkenalan jabatan terakhir, mungkin pangkat terakhir, terus aktivitas hari ini apa yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rektor Purnawirawan Samsul Lari MA. Kebetulan kami tinggal di Desa Sayati setelah pensiun. Nah, saat ini kami bersifat membantu kegiatan yang ada di desa. Pak Purna, apapun yang diminta sama Pak Kades, kami siap membantu tanpa pamrih. Karena panggilan jiwa raga seorang prajurit memang harus. Wih, mantap. Jadi masih Sabta Marganya masih tetap. Oh, namanya Sabta Marga ya? Iya, ini kan Sabta Marga. Iya, Sabta Marga. Jadi apa ya, janji-janji suci untuk NKRI. Kira memang harus tetap melekat ya. Betul sekali. Pangkat terakhir langsung? Kita Letnan Kolonel. Letkol ya. Alhamdulillah luar biasa. Saya kira beliaunya nanti akan memberikan masukan-masukan terkait dengan materi yang akan kita bahas. Ya, yang sebelah kiri saya ini yang punya link Indonesia ini. Perkenalan dulu. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan, pangkeun wasta Yana Sumarna. Nama Yana Sumarna. Pamitinggal tina nami Yana Sumarna. Katinggal orang Sunda gitunya. Jadi ya hari ini sebagai sekretaris desa, pelayan masyarakat, wakil Pak Kades, Panginten, dan di nggak berasa 2019, hari ini 2026, udah hampir mau 7 tahun ya, 26 tahun lebih memegang sekretaris desa. Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Samsul, beliau yang begitu ada di Sayati 2019 dan banyak sekali membantu kami di pemerintahan desa. Dan ini nih, yang di tengah ini nih, yang bikin hari ini bisa kita hadir bersama suku Sunda, suku Jawa, suku Aceh. Oh, 3 iya. Provinsi Indonesia, luar biasa. Nah, untuk materi yang mau kita bahas hari ini ya, semoga ini menjadi penyegaran. Ya. Jadi sekarang ini gampangannya secara informasi ya, negara ini gampangannya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Pengertiannya, ya. Di saat kita bicara misalkan Koperasi Desa Merah Putih, KDMP ya. KDMP ya, Desa Kelurahan Merah Putih, ini ada yang rumornya ya dibangun misalkan di tengah sawah, terus ada yang dibangun lagi apa ada dengan maret itu dan sebagainya. Dari situ kaitannya dengan informasi, kebenaran informasi ini seperti apa, itu nggak ada rujukan ya. Sehingga dari situ di saat para buzzer itu mengembangkan ya, jadi hal-hal yang sifatnya itu yang dianggap mungkin pemerintah ini kaitannya dengan Koperasi Desa Merah Putih ini asal-asalan segala macam ya. Sehingga dari situ memberikan peluang para buzzer ini untuk memviralkan hal-hal yang seperti itu ya. Sehingga dari situ, dari sinilah harapan saya, program saya Rumah YouTube Indonesia. Jadi setiap RW harapan saya itu ada channel YouTube ya, namanya Rumah YouTube Indonesia, yang kita fungsikan sebagai TV lingkungan. Ya. Dan setelah membentuk channel YouTube ya di masing-masing RW ya, dimanapun berada, bahasa saya
telah membentuk rumah YouTube Indonesia dengan kepengurusan ketua, sekretaris, bendahara dilaporkan ke desa. Nah, jadi Pak Samsul tadi dari mana? Dari Aceh, Pak ya? Nah, dari Aceh misalkan ya. Ada saudara yang di Aceh, yuk bikin rumah YouTube. Bisa. Ya. Misalkan nanti Pak Sekdes ini ya, misalkan semua Sekdes, ayo kita sepakat bikin rumah YouTube Indonesia yang arahnya nanti bagaimana rumah YouTube Indonesia ini akhirnya nanti menjadi rujukan info yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan untuk kontennya ya rumah YouTube ini ya yang mau kita implementasikan di desa Sayati dan di Indonesia ya. Rumah YouTube Indonesia ini karena kita fungsikan sebagai TV lingkungan ya. Bagaimana misalkan ada potensi-potensi ya, mau potensi budaya, mau potensi wisata, mau potensi UMKM ya, mau potensi-potensi sumber daya yang lainnya ya yang bisa dikontenin bebas ya. Bisa juga misalkan dipakai untuk misalkan informasi jual beli produk atau apa boleh ya. Jadi kontennya ini gambarnya bebas, makanya di sini rumah YouTube saya katakan sebagai sebuah pemodelan. Biasanya kalau kita bicara YouTube itu kan ada spesifikasi. Misalkan khusus yang diunggah misalkan masalah budaya, ya, misalkan masalah kuliner, ya, misalkan masalah apa yang sifatnya itu spesifik, pokoknya ada yang sampai apa ya mancing urat belut itu ngurek itu ada komunitasnya dan sebagainya. Nah rumah YouTube ini menjadi pembedanya, kontennya bebas. Jadi bisa pengajian bisa, ya kerja bakti bisa, anak muda misalkan mau berkonten di situ bisa, ngevlog tentang UMKM, ngevlog tentang usaha, ngevlog tentang berbagai hal, mau negatif positif, ya unggahannya di situ. Diuploadnya di rumah YouTube Indonesia iya, itu gitu. Jadi satu RW ya itu channelnya satu. Ya. Jadi berbagai kegiatan atau kejadian atau potensi munggahnya di situ. Jadi masyarakat diupload ya, maksudnya diupload di situ. Bisa bikin konten nanti diserahkan ke admin. Nah, contoh misalkan ya. Adminnya admin RW, admin di tiap RW itu ya. Ya. Kita bicarakan rumah YouTube yang levelnya di RW. Ya. Misalkan ada RT kerja bakti, ya kan? Nah, dia liput, kirim ke admin. Ya kan, nanti admin tinggal nambahin ya, hello guys, ini ada kiriman video ya kerja bakti dari RT sekian, mari kita saksikan. Artinya dimulai dengan prakata dulu ya sebelum nanti menyampaikan video tadi gitu pada saat ngupload. Itu biar biar penonton itu tahu yang mau ditonton ini apa. Oh mau ada kerja. Oh misalkan ini ada konten ngeprank. Nah, atau kalau yang ngeprank tadi mungkin nggak usah prakata ya. Soalnya ngeprank itu kan memang tujuannya kita bikin sensasi, ya kan? Nggak usah. Tapi kalau yang jual beli mobil, motor atau apa segala macam itu ada prolognya. Misalkan ya satu hari ini ada yang kirim video jualkan mobil saya. Ini mobil saya tahun sekian. Ini STNK-nya, BPKB, tembus segala macam dikirim. Terus ada lagi yang ngirim mau jual sepeda motor, kirim. Terus ada lagi yang mau jual misalkan sofa. Nah dari situ baru admin nanti ada prolognya dulu. Halo guys, hari ini ada 3 info. Kalau wargi sadayana gitu ya dengan khasnya masing-masing RW ya. Misalkan ada mobil dijual, ini motor dijual, misalkan ada bus dari sofa dijual, ya, biar gak gagal paham guys ya, kita lihat kiriman video. Ya. Nah berarti kaitannya dengan tadi yang Pak Hari sampaikan tentang awalnya KDMP. Ya. Nah kan tadi berarti harapannya dengan adanya rumah YouTube di setiap RW ini, channel YouTube di setiap RW ini, hal-hal yang terjadi berkembang dan
ya liar ya oleh buzzer ini itu bisa diantisipasi, bisa dikanter. Ya kalau sudut pandang Pak Samsul sendiri kalau melihat dengan berita tentang KDMP ini juga lagi trending nih Pak. Ya. Bahkan kami orang desa itu merasa anggaran kami itu hilang dari 1, sekian miliar itu menjadi 370 juta. Asumsinya kan merasa karena gara-gara KDMP. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Jadi kalau menurut saya tuh memberikan tanggapan, KDMP ini adalah cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka membuka lapangan kerja, mempermudah ekonomi masyarakat, serta meningkatkan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan. Tetapi dalam pelaksanaannya itu ada hambatan, tantangan. Ini harus dicari solusi. Ya. Solusi. Contoh, tadi katanya ada pembangunan operasi di hutan atau di tempat-tempat yang lain. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, sebaiknya siapa yang akan melaksanakan program tersebut, buat dulu pelangnya. Di sini akan dibangun KDMP, Operasi Merah Putih. Informasi awal dulu begitu. Dipapang di situ dulu, apakah 1 bulan, apa 3 bulan. Untuk orang-orang mengetahui apakah ada yang komplain apa tidak. Kayak pengumuman SNK hilang di berita gitu ya, di koran gitu ya. Kalau misalnya ada nih tanah ini bermasalah kan ada. Betul. Ya kayak BPN juga menyampaikan itu ya. Menyampaikan itu dulu. Jadi masyarakat tahu. Nanti akan dilemparkan ke publik. Oh setuju apa tidak setuju di situ. Sehingga begitu dibangun jangan sampai ada permasalahan lagi. Mau dibangun, mau dipermasalahkan setelah ada pelang itu. Begitu pelang awal baru ya. Terkait apa yang disampaikan Pak Samsul, memang ada apa yang rencana pembangunan juga ini yang menurut saya aneh ya. Makanya di saat kita nggak tahu informasi yang sebenarnya, itu kan karya dari basar-basar tadi, jadi terkesan pembangunan tadi asal-asalan. Jadi dari Kominfo bekerjasama dengan Menteri Koperasi itu harusnya ada mengkanter. Begitu ada ini langsung mengkanter. Menyampaikan fakta yang sebenarnya gitu ya. Yang sebenarnya. Tapi alangkah lebih bijaknya kalau kita ada pelang lebih awal, begitu ada orang yang komplain, loh ini kan sudah ada pelang. Warga masyarakat mintanya di situ. Itu akan lebih bijak. Jadi kalau itu tanggapannya. Tapi intinya itu Bapak Presiden Prabowo Subianto itu ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sampai ke pulau-pulau terluar. Ini Pak Samsul, KDMP harga mati. Kalau itu KDKMP Pak? Koperasi Desa Kelurahan Merah. Oh, karena ada desa dan kelurahan ya, makanya KDKMP. Jadi kalau misalnya tanggapan tadi masalah rumah YouTube tadi, kalau kita lihat seperti ini kan YouTube kan sekarang kan banyak berseliweran. Berseliweran itu banyak. Warga-warga sekarang anak muda maupun orang tua mencari yang instan, mana yang bisa terhibur, mana yang tidak. Gitu. Jadi nggak mau mikirin lagi bagaimana. Nah, bagaimana kita di Desa Sayati ini biar berkembang? Nah, saran saya kita mapping dulu. Kita mapping siapa yang kita rekrut. Karena apa? Tidak semua ketua RT, ketua RW memahami tentang pembuatan channel. Nah, lebih bagus bagaimana? Kita di sini punya potensi yang sangat bagus, yang sangat besar, yaitu Karang Taruna. Karang Taruna kita rekrut 10 orang. 10 orang. Tiap hari mereka muter, kita berikan arahan. Ini RW 1, RW 2, RW 3. Tiap hari dia, setiap RW kita ada 17 RW. Berarti satu hari ada 17 konten bisa dibilang gitu. Konten yang terliput. Contoh misalnya di RW sana ada pasar murah. Bagaimana mereka itu bekerja? Oh di RW sana ada yang kemalangan. Bagaimana tanggapan masyarakat, antusias masyarakat? Jadi hidup paguyubannya itu Desa Sayati itu ditampilkan. Artinya menampilkan potensi yang ada, yang hari ini barangkali tidak terekspos, tidak tersampaikan ke publik gitu ya. Kita di sini kan bukan pitayuban, kita masih paguyuban.
Ya. Ada RW 01 yang kemalangan, dimasukkan di grup, semua RW antusias menjawab, memberikan dukungan, memberikan motivasi, kekuatan. Nah, bagaimana? Oh, ini komennya seperti ini. Nanti yang datang tidak aja RW 01, RW 17 juga datang. Karena ada kebersamaan itu. Paguyuban di Guyub ya. Guyub. Itu yang disebut guyub ya. Memang arahnya nanti juga akan mewujudkan sebuah paguyuban. Ya. Kembali saya lanjutkan Pak ya. Hmm. Jadi, rumah YouTube ya, harapan saya memang setiap RW itu harus ada, karena rumah itu kita buat tadi untuk menjadi ruang publik ya, ruang publik yang mewadahi semua aktivitas warga di level RW. Kita bicara koperasi merah putih Pak ya, katanya dengan bagaimana koperasi merah putih ini yang jelas menjadi sokong guru ekonomi kan Pak ya, di desa ini sebagai penyangga. Nah berarti harus kokoh keberadaan koperasi, makanya Pak Presiden juga berharap semua rakyat menjadi anggota. Kita anggota koperasi ya Pak. Nah dari situlah di saat kita menunggu ya kebijakan-kebijakan dari pemerintah, bukan kebijakan pemerintah ini selalu berubah-ubah ya, tapi memang ini ada dinamika yang terakhir nanti semua bantuan ya, baik itu bantuan non tunai dan segala macam itu nanti dikelola koperasi. Akan lebih bagus. Ini kan informasi terakhir. Iya. Ini bagus. Terus juga ada dari kementerian juga ya. Jadi koperasi merah putih itu bukan yang seperti Maret-Maret. Betul Pak ya. Terus juga ada dari kementerian ya. Bagaimana gerai koperasi merah putih katanya dengan UMKM itu juga menampilkan produk-produk dari berbagai. Katakanlah misalkan koperasi merah putih ya, kebetulan saya dari Malang, saya kan banyak link di Malang. Kerjasama dengan UMKM yang di Malang. Ya, sehingga UMKM tadi besar harapan kaitannya dengan bagaimana menggerakkan ekonomi rakyat, Pak ya. Nah, di saat kita bicara menggerakkan ekonomi rakyat ini sebenarnya ada potensi kaitannya dengan UMKM tadi. Makanya besar harapan kami, bagaimana UMKM ini harus bangkit. Ya, UMKM ini harus bangkit ya. Dan saya akan bertanggung jawab kaitannya dengan pemodelan yang akan saya bangun di Sayati ini ya. Bagaimana masyarakat ini kita ajak, kita bersosialisasi, mari kita makan atau mengkonsumsi produk-produk dari UMKM. Soalnya produk-produk dari UMKM ini kan tidak ada bahan pengawet, ya, jadi nggak ada risiko ke belakangnya. Tapi kalau misalkan kita makan atau mengkonsumsi produk pabrikan, ya, misalkan yang harganya cuma 2.000 ya, bentuk roti, otomatis di sini pengawetnya itu membahayakan anak-anak kita. Ya berarti kan kembalinya ke mapping ya, inventarisir tentang produk UMKM apa saja yang ada di Sayati ya, untuk menjadi dibangkitkan. Kemudian produk UMKM yang ada di tetangga desa, katakan begitu, satu Margahayu ya, sehingga itu semua bisa dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, slogannya barangkali begitu mungkin ya, adanya hadirnya YouTube per RW ini. Ya, dari program saya ya, satu RW satu YouTube sebagai TV lingkungan, kontennya bebas ya, terus ditindaklanjuti lagi kayak satu RT supaya ada outlet UMKM. Nah, outlet UMKM ini tidak membangun bangunan baru, tidak. Artinya warung yang sudah ada gitu. Toko warung yang sudah ada, ya, minimal satu RT kita cari satu dulu, ya. Otomatis nanti setelah konten